Bu Novi dan teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rafael Dimas Haryono dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 18. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya akan menjelaskan tentang histogram, poligon, dan cara membuat OGIF positif maupun negatif. Nah, di sini saya sudah membuat tabel frekuensi. Ini judulnya Tabel Hasil Penilaian Akhir Semester Tahun Ajaran 2019-2020 Pelajaran Matematika. Di sini ada 7 kelas dan beserta frekuensinya masing-masing. Lalu kita akan sajikan data ini ke dalam grafik. Kita akan memulai dengan membuat sumbu mendatar dan tegak. Dan di sini kita harus memberikan judul. Gunanya judul itu apa? Supaya kita itu mengerti apa yang kita jelaskan. Seperti ini contohnya, histogram hasil penilaian akhir semester. Akhir semester tahun ajaran 2019-2020, pelajaran matematika. Lalu di sini ada sumbu tegak beserta keterangannya, yaitu frekuensi. Di sini adalah nilai. Karena kita tegaskan sekali lagi bahwa grafik itu untuk menyajikan data. Jadi supaya orang yang melihat dapat melihatnya sejelas mungkin. Lalu kita akan mulai membuat grafiknya berupa persegi panjang. Ini kelas pertamanya, persegi panjangnya pertama dengan lebarnya. Ini ada 32, nilai 32, 40 ada 2 orang. Lalu ada 41, 49 ada 4 orang. Lalu ada 50 sampai 58 itu ada sekitar 7 orangan. Lalu ada 59 sampai sekitar 67 ada 8 orang. Lalu 68 sampai 76 ada 10. Lalu ada 77 sampai 85 ada 6 orang. Lalu 86 sampai 94 itu kisar angka 3. Oke. Ini adalah tabel histogram. Lalu lanjut, saya akan membuat OGIF positif. Sama cara membuat OGIF positif. Cara membuat poligon frekuensi. Caranya sama, yaitu kita membuat garis tegak ke atas, lalu garis mendatar. Tidak lupa memberikan judul poligon frekuensi. Lalu di sini ada frekuensinya. Lalu di sini ada nilainya. Dan cara membuat frekuensinya itu gampang. Lalu kita contohnya kita sudah mendapatkan tabel seperti ini. Gimana sih cara membuat frekuensi? Cara membuat frekuensinya gampang. Tinggal kita ikutin garis ini. Seperti ini kita ikutin alurnya sampai kemana, sampai ke atas lalu turun, kita ikutin, dan itu adalah sudah mendapatkan poligon frekuensinya. Seperti itu. Grafik berikutnya kita juga bisa membuat dari tabel distribusi frekuensi kelompok yang kumulatif. Jadi di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan untuk setiap kelasnya. Lalu kita buat grafik semacam ini, kita bisa lihat. Jadi sumbu mendatarnya tetap nilai, tapi nilai di sini adalah batas atasnya setiap kelas. Kemudian untuk sumbu tegaknya adalah tetap frekuensi kumulatif. Dari tabel ini kita buat titik-titiknya. Kita bisa lihat 31,0, 40,2. Jadi kita ambil batas atasnya ada 2, lalu 49,6, lalu 58,13 dan seterusnya. Kemudian titik-titik tersebut dihubungkan. Maka inilah yang disebut dengan OGIF dan positif. Mengapa bisa dibilang positif? Karena grafiknya naik. Di samping OGIF positif, kita juga mempunyai OGIF negatif yang dibuat dari tabel distribusi frekuensi kelompok untuk frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Jadi sama dengan yang tadi, namun di sini frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan.
Sehingga untuk sumbu mendatar di sini adalah nilai-nilai batas bawah. Jadi setiap kelas. Jadi kita membacanya adalah untuk batas bawah yaitu 32, maka frekuensi kumulatifnya 40. Dan seterusnya kita jumlahkan batas bawahnya. Kemudian titik-titik itu kita sambungkan, lalu kita mendapatkan hasil yaitu yang bisa dinamakan dengan ogive negatif. Mengapa ogive negatif? Dikarenakan kita bisa melihat hasilnya itu cenderung menurun. Terima kasih.